Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Dayanti. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas 19 November Kolaka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Bryophyta. Secara umum, siklus hidup Bryophyta ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama itu fase gametofit dan yang kedua fase sprofit. Tumbuhan lumut ini menghasilkan spora dan mengalami metagenesis atau pergiliran fase sprofit dan fase gametofit. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa tumbuhan lumut ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksualnya ini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu protonema menumbuhkan kuncup baru. Yang kedua yaitu jaringan daun yang terdapat pada lahan basah atau daerah basah akan menumbuhkan individu baru. Yang ketiga yaitu rizoid yang memproduksi kuncup dan gema yang terbentuk di rizoid. Dan yang terakhir yaitu daun dan ujung daun. Nah, gema yang terjatuh dari induknya di daerah yang tepat akan menumbuhkan individu baru. Sementara itu, pada reproduksi seksualnya ini memerlukan sel sperma dan sel telur. Proses ini terjadi dimulai dari fase gametofit. Proses gametofit ini terdiri dari 3 tahap, di mana tahap pertama proses germinasi spora percabangan dan membentuk struktur yang bernama protonema. Tahap yang kedua yakni dimulai saat protonema itu sendiri membentuk tunas, dan tahap yang terakhir ini dimulai saat protonema membentuk sudut percabangan dan muncul daun serta rizoid yang tersusun spiral. Nah, setiap protonema akan menghasilkan populasi berdaun identik. Saat mulai memasuki masa reproduksi, ujung batang gametofit ini memproduksi gametonia yang terdiri dari antheredia dan archegonia. Seperti yang kita ketahui, lumut dewasa ini memiliki alat kelamin jantan yang berasal dari antheridium yang menghasilkan spermatozoid, dan alat kelamin betina ini yang berasal dari archegonium yang menghasilkan sel telur. Nah, antheridia ini berbentuk seperti kelopak bunga yang berfungsi untuk mendorong sel sperma agar terlepas hingga jarak jauh dengan bantuan dua flagella. Perlu kita ingat bahwa antheridia bisa menghasilkan sel sperma apabila dia berada di daerah yang basah. Sementara itu untuk archegonia sendiri itu berbentuk seperti leher panjang dan terdapat bagian menyerupai corong tebal yang berfungsi untuk menyimpan sel telur yang ada di dalamnya. Saat tiba waktunya untuk fertilisasi, corong tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi kepada sel sperma. Kemudian sel sperma ini akan dilepaskan dari antheridium ke archegonium. Nah, ketika sel sperma ini bertemu dengan sel telur, maka sel zigot akan terbentuk sebagai hasil proses dari fertilisasi. Baik, selanjutnya yaitu fase sporofit. Fase sporofit ini dimulai dari sel zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio tersebut akan berdiferensiasi dan membentuk bagian kaki, seta, dan sporagium. Bagian kaki ini akan masuk ke batang gametofit untuk memindahkan nutrisi dari gametofit ke sporofit melalui transfer air dari sel, serta akan menambah panjang, dan bagian atasnya itu akan membentuk sporagium bersebelahan dengan daun gametofit. Bertambahnya ukuran sporofit akan memperbesar archegonium dan pada akhirnya akan membentuk struktur yang bernama calyptra. Nah, setelah dewasa, sporagium ini dan seta akan memiliki struktur yang lebih kompleks seperti penebalan dinding epidermis, lapisan cuticula, munculnya stomata, korteks, dan jaringan pendukung lainnya. Kemudian sporagium dewasa akan mengering dan membentuk struktur yang bernama operculum. Nah, operculum ini dikelilingi oleh gigi peristom yang akan membuka dan menutup tergantung kondisi kelembaban lingkungannya. Jika kelembaban lingkungannya itu tinggi, maka peristom itu akan tertutup, dan begitu pun sebaliknya. Saat gigi peristom terbuka, maka spora akan terbang keluar dan tumbuh sebagai individu baru jika kondisinya mendukung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.